Nah, apa namanya, sambil nunggu aja dulu. Nanti belum mulai acaranya, tapi karena masih 300-an kan. Kasih tahu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all praise be to Allah, the Lord of the world. I believe that there is no God but Allah, and I believe that Muhammad be upon him is his servant. Ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Ohayo gozaimasu. Guten Morgen. Sabahul khair. Selamat pagi, orang tua hebat Indonesia. Kita bertemu dalam rangka webinar Zoom antara orang tua peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Utara pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam serta sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu dalam rangka webinar ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak dan Ibu orang tua peserta didik harapkan, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarga sampai umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sambil menunggu kehadiran Bapak dan Ibu orang tua peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Utara, saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Yang keempat, informasi PTM yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum Bapak Sofyan Suwito. Yang kelima, informasi kegiatan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Gofar Taufik sebagai Wakasek Kesiswaan. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, penutup dan doa. Marilah Bapak dan Ibu kita buka acara webinar ini dengan bacaan Ummul Quran. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Mudah-mudahan dari acara awal sampai terakhir berikan kelancaran, berikan kesuksesan, dan kita berikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Kebetulan Bapak Adar Mahadar SPD sedang ada kegiatan, maka akan diwakili oleh Wakasek Urusan Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu a'lam wa rasul bihaqiqati muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kasih sayang
serta nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Betapa pentingnya kesehatan bagi kita semua. Dengan adanya masa pandemi ini, kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Wajib kita syukur. Firman Allah dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, pasti aku akan menambah nikmat yang lebih besar lagi. Akan tetapi bagi siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan, tunggu azab yang sangat pedih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada orang tua hebat Indonesia betapa pentingnya pendidikan di masa sekarang ini. Hampir 1,5 tahun kita tidak mengadakan tatap muka, baik guru dengan peserta didik, baik peserta didik dengan wali kelas, baik peserta didik dengan sekolah. Maka dalam hal ini, mari kita manfaatkan waktu yang berguna ini. Dalam sebuah buku karya Gordon Braden and Janet Foss mengatakan, The Learning Revolution, cara pembelajaran yang cepat. Gordon Braden and Janet Foss said that learning will be effective if we are in enjoying conditions. Beliau mengatakan, belajar akan jadi efektif kalau kita dalam keadaan enjoy. Kalau peserta didik dalam keadaan enjoy, para peserta didik dengan fokus dan penuh konsentrasi, maka mereka akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dengan belajar sungguh-sungguh dan konsentrasi, insya Allah mereka akan mendapatkan ilmu dengan maksimal. Ada 7 teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Gordon Braden dan Janet Foss. Yang pertama, how to learn anything much faster, better, and more easily. Bagaimana cara belajar sesuatu yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih mudah. Satu contoh, belajar matematik, belajar bahasa Inggris, belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, atau belajar pelajaran lainnya. Mereka belajar dengan cara lebih mudah, lebih baik, dan lebih cepat. Dengan demikian, maka dalam pembelajaran tersebut harus diikuti dengan penuh konsentrasi dan fokus. Teori yang kedua mengatakan, how to read 4 books a day and remember what we read. Bagaimana cara membaca 4 buku sekaligus dan kita akan mengingat apa yang kita baca. Satu contoh, kita warga Kabupaten Bekasi yang belajar bahasa Sunda. Kita belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kita belajar bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kita belajar matematik dalam ilmu hitung, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka kita harus paham dulu teorinya. Insya Allah dengan demikian kita akan mengerti apa yang akan dibahas dalam buku tersebut. Dalam peribahasa Arab mengatakan, li'anna lughatal arabiyyah hiya lughatul qur'aniyah, walakin al-lughatul injiliziyah hiya lughatul ajamiyah. Bahwa bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Inggris, bahasa umat Islam, bahasa Inggris, bahasa internasional, bahasa Jepang, bahasa dunia industri, bahasa Jerman, bahasa high technology, bahasa Prancis, bahasa fashion, bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa Sunda, bahasa daerah. Oleh karena itu, kita kuasai bahasa sebagai alat komunikasi. Man alima lughata qaumin fasalima min makrihim. Barang siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipu daya bangsa tersebut. Oleh karena itu, kita harus paham bahasa Sunda sebagai bahasa daerah Jawa Barat. Kita harus mengerti bahasa Indonesia. Kita harus paham bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, baik bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa Jepang sebagai bahasa dunia industri. Betapa banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi, mereka berasal Jepang. Oleh karena itu, peserta didik kita harus dibekali dengan ilmu bahasa Jepang sebagai bahasa dunia industri. Yang ketiga, how to learn the basic of a new language in 8 weeks. Bagaimana cara belajar dasar sebuah bahasa baru dalam 8 minggu. Bapak dan Ibu, bagaimana putra-putri kita dibekali dengan belajar bahasa hanya 8 minggu atau 2 bulan. Dengan cara fokus dan konsentrasi mereka akan menguasai bahasa. Contoh belajar bahasa Inggris. Bagaimana kita mengenal dasar-dasar bahasa Inggris. The 8 parts of speech.
8 bagian dari bahasa Inggris tersebut. Yang pertama, verb, kata kerja. Kita mengenal putra-putri kita belajar bahasa Inggris sejak SD, SMP, SMA. Akan tetapi aplikasinya, penerapannya kadang-kadang masih. Contoh, dalam bahasa Inggris kita mengenal ada namanya verb, terbagi dalam regular verb dan irregular verb. Contoh dari regular verb, misalnya ada absorb, absorbed, have absorbed, menyerap. Believe, believes, have believed, percaya. Clean, cleanse, have cleansed, membersihkan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Arise, arose, arisen. Begin, began, began. Become, became, become. Come, came, come. Choose, chose, chosen. Do, did, done, dan sebagainya. Kemudian kita terapkan menggunakan mastering English through speaking. What do you do today? I speak English today. What did you do last week? I spoke English last week. What have you done since 3 months ago? I have spoken English since 3 months ago. What had you done for 3 months? I had spoken English for 3 months. What are you doing now? I am speaking English now. What were you doing last week? I was speaking English last week. What will you do tomorrow? I will speak English tomorrow. What would you do last night? I would speak English last night. What have you been doing since 3 months ago? I have been speaking English since 3 months ago. What had you been doing for 3 months? I had been speaking English for 3 months. Nah, dengan metode 10 tenses itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita menggunakan accelerated method, metode percepatan. Hampir 1,5 tahun putra-putri kita tidak belajar secara tatap muka. Oleh karena ini, dengan adanya PTM ini, kita akan adanya percepatan dalam belajar menggunakan accelerated method. Baik belajar tenses yang 10 tadi menggunakan 10 rumus. Yang pertama, present, future, perfect, continuous. Present, perfect, continuous. Past, future, perfect, continuous. Past, perfect, continuous. Insya Allah dalam pertemuan dalam KBM nanti putra-putri kita akan dibimbing oleh para dewan guru sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selanjutnya setelah kita mengenal ada verb, kita mengenal juga namanya nouns, kata benda. Ada proper noun, an example, ant, semut, book, buku, car, mobil, door, pintu, elephant, gajah, fan, kipas angin, goat, kambing, hen, ayam betina, dan sebagainya. Jadi putra-putri kita dibimbing secara abjad menggunakan alphabetical system. Yang berikutnya ada adjective, example, antique, beautiful, clever, diligent, easy, fun, dan sebagainya. Berikutnya ada adverb, terbagi pada adverb of time, example, in the morning, in the afternoon, in the evening, at 9 o'clock. Kemudian adverb of place, in the school, in the house, in the auditorium, in the campus, in the schoolyard, dan sebagainya. Yang berikutnya preposition, kata depan. Kita mengenal ada kata in di dalam, on di atas, at di atau pada, beside di samping, behind di belakang, between di antara, in front of di depan. Itu semua kita lakukan dengan praktek. Practice make us perfect. More practice is better for we all. Yang berikutnya kita mengenal ada namanya conjunction, kata sambung atau kata penghubung. Example, and, but atau or. Yang berikutnya di sana ada namanya pronouns. Pronoun terbagi pada 5. Subjective pronoun, kemudian possessive adjective, possessive pronoun, objective pronoun, dan reflexive pronoun. Bapak dan Ibu, orang tua hebat yang luar biasa. Berikutnya teori yang keempat, how to make the most of amazing brain. Bagaimana membuat putra-putri kita memiliki otak yang sangat cemerlang dengan cara berlatih, belajar sungguh-sungguh, dan penuh konsentrasi. Yang kelima, how to mind map your way to a better grade. Bagaimana memetakan jalan pikiran peserta didik kita
menuju tingkat yang lebih baik. Yang keenam, teori belajarnya itu how to create successful and profitable ideas. Bagaimana menciptakan kesuksesan bagi putra-putri kita dan ide-ide yang menguntungkan. Dan yang terakhir, how to use the word-based learning technology. Bagaimana menggunakan teknologi pembelajaran terbaik di dunia. Jadi putra-putri kita dibekali dengan IT-nya, dengan ilmu komputernya, baik juga dengan bahasanya. Mudah-mudahan putra-putri kita memiliki imtak dan iptek, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah pesan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah melalui Wakasek Urusan Humas. Mudah-mudahan putra-putri kita menjadi pelajar yang hebat, yang memiliki kepribadian, memiliki akhlakul karimah, dan bisa berbakti serta mengangkat derajat orang tuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi atau sambutan yang disampaikan oleh kepala sekolah diwakili oleh Wakasek Urusan Humas. Selanjutnya informasi PTM yang akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum oleh Bapak Sofyan Suwito. Kepada Bapak Sofyan Suwito dipersilakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Cep atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Utara, yang terhormat Bapak Ibu orang tua atau wali peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Utara, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berjumpa melalui Zoom secara virtual. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak dan Ibu selaku orang tua atau wali peserta didik, juga rekan-rekan guru yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin pada kesempatan ini, karena ini merupakan kewajiban kami dari sekolah untuk menyampaikan yang berkaitan dengan PTM terbatas, yaitu pembelajaran tatap muka secara terbatas. Apa yang dimaksud dengan PTM terbatas, kemudian mengapa harus ada PTM terbatas dan selanjutnya, nah, insya Allah saya sampaikan walaupun secara garis besar, tidak detail karena memang waktunya terbatas, dan mungkin saya fokus hanya ke masalah PTM saja. Kemudian hal yang lain yang berkaitan dengan masalah kesiswaan nanti akan disampaikan oleh Pak Gopar. Izinkan saya untuk men-share materi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini materi untuk kegiatan sosialisasi PTM terbatas untuk orang tua atau wali peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Bapak dan Ibu sekalian, nah kita akan melihat apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan PTM terbatas. Mohon maaf, ini saya harus menyampaikan
bahwa PTM terbatas adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi dalam hal ini ada penekanan pada keterangan terbatas ya. Jadi terbatas dalam hal apanya? Seperti itu mungkin pertanyaan berikutnya. Yang dimaksud dengan PTM terbatas lebih rinci bahwa pertemuan tatap muka tersebut dibatasi oleh hal-hal seperti berikut. 1. Jumlah siswa maksimal 50%. Jadi kalau siswa atau peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Utara ada 1.300, maka maksimal dalam kegiatan PTM tersebut hanya melibatkan setengahnya, kurang lebih 650 siswa. Yang kedua, aktif dalam sekolah, aktivitas dalam sekolah sesuai protokol kesehatan 5M. Jadi aktivitas dalam sekolah harus mengikuti, mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang dimaksud dengan 5M adalah mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mencuci tangan pakai sabun, insya Allah nanti siswa ketika mau masuk ke kelas, di depan setiap kelas itu ada tempat cuci tangan, juga ada sabunnya. Kemudian memakai masker, ya tentu semua personal yang ada di sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa diwajibkan untuk mengenakan masker. Menjaga jarak, nah, di kelas pun bangku, meja diatur sedemikian rupa sehingga tidak berdekatan seperti pada kondisi normal. Menghindari kerumunan ketika masuk, ketika pulang juga diatur. Kemudian di sekolah juga tidak, sementara kantin tidak dibuka, ini dalam usaha untuk menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas, nah ini juga diarahkan ketika siswa berangkat ke sekolah, dari bapak dan ibu sebagai orang tuanya mungkin mengantarkan ke sekolah, kemudian bisa juga siswa membawa kendaraan sendiri, dan menggunakan kendaraan umum ini tolong dipertimbangkan lebih bijak lagi. Kemudian ketika pulang juga diatur sehingga siswa itu tidak berkeliaran selain tujuannya pulang ke rumah ya, tidak mampir di mal misalnya, tidak mampir di apalagi kalau siswa laki-laki di tempat main game gitu ya. Jadi ini dibatasi ya. Nah, ini yang dinamakan dengan protokol kesehatan 5M yang harus dijaga bersama. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bahwa durasi jam pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan. Jadi dalam hal ini durasi jam pembelajaran antara SMA Negeri 1 Cikarang Utara dengan sekolah yang lain, walaupun sesama SMA mungkin berbeda. Nah, dalam hal ini di SMA Negeri 1 Cikarang Utara nanti akan disampaikan lebih lanjut, setiap harinya itu maksimal berapa jam tatap muka ya. Yang keempat, materi pembelajaran yang bersifat esensial, prasyarat, karakter, dan kecakapan hidup. Jadi poin yang keempat ini kita menganut kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Jadi tidak seperti pada kondisi normal. Ada beberapa KD yang tidak disampaikan ke siswa, tetapi dipilih bukan KD yang bersifat esensial, bukan KD yang merupakan prasyarat untuk KD berikutnya. Kemudian karakter dan kecakapan hidup, ini dari segi kemampuan keterampilan,
ini juga tetap diperhatikan ya. Ini semua kita gunakan dari kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Kemudian yang kelima, menggunakan metode blended learning, artinya ini campuran PJJ dan PTM, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka. Jadi ketika setengah rombel berada di sekolah, maka setengah rombel berada di rumah. Nah, ini salah satu contoh campuran PJJ dan PTM. Bahkan untuk kelompok satu kelompok saja bisa campuran. Minggu ini belajar di rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Minggu depan belajar di sekolah, pembelajaran tatap muka walaupun terbatas. Yang keenam, mengikuti instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 ya, tentang perpanjangan pembelajaran pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro PPKM. Tentu ini sifatnya kondisional. Catatan yang ini sifatnya penting bagi Bapak dan Ibu, bahwa orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Jadi ketika anak tidak memungkinkan untuk mengikuti PTM, maka siswa tersebut bisa tetap belajar di rumah dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan selama ini pada kondisi COVID-19. Nah, ini juga di dalam formulir yang sekolah sebarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ada pertanyaan mengenai apakah Bapak dan Ibu mengizinkan siswanya untuk PTM, ya atau tidak ya. Maka silakan dipilih dan tolong formulir tersebut diisi dan dikirimkan ke sekolah ya, atau dikirim disubmit ya begitu. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya ini juga penting kita ketahui mengenai prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Bahwa yang pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Keselamatan, kesehatan, dan keselamatan ini tetap diperhatikan. Jadi artinya salah satu usaha adalah memperhatikan protokol kesehatan, ya, seperti itu mungkin. Kemudian yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga ini menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Tumbuh kembang peserta didik, ya. Kemudian kondisi psikososial, karena selama 1,5 tahun lebih anak-anak kita berada di rumah, mungkin ada sedikit masalah dengan psikososialnya. Ketika mereka butuh atau biasa mungkin berkumpul dengan teman-teman sekelas, nah, tiba-tiba selama 1,5 tahun tidak bisa bertemu dengan teman-temannya, tidak bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu guru, kemudian tidak bisa melihat lingkungan sekolah, sehingga sangat mungkin mereka merasa bukan lagi menjadi pelajar ya.
Mungkin ini yang harus kita jaga. Jadi secara psikososial tetap harus diperhatikan. Makanya PTM tersebut perlu digulirkan ketika kondisi memang sudah memungkinkan. Baik, yang berikutnya ini mengenai SKB 4 Menteri pada bulan Maret 2021 yang mengatur akselerasi atau percepatan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bahwa yang pertama, setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi COVID secara lengkap, alhamdulillah di SMA Negeri 1 Cikarang Utara ini sudah berkisar 90% lebih para pendidik dan tenaga pendidik sudah selesai melakukan vaksinasi dosis yang kedua, ya. Dan juga alhamdulillah para siswa kemarin hari Selasa juga sudah menerima vaksinasi dosis yang kedua. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang mendukung bagi keterlaksanaannya PTM terbatas. Kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil Kemenag atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidik untuk menyediakan layanan yang pertama pembelajaran tatap muka ketika syarat tadi sudah dipenuhi, ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kedua pembelajaran jarak jauh. Jadi tetap PTM dan PJJ dilaksanakan. Untuk sekolah kita malah ini secara bersamaan. Jadi dalam satu rombel nanti setengah PTM dan setengah rombel PJJ. Nah, tentu saja ini menuntut Bapak dan Ibu guru untuk berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, bahwa orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, ini yang sudah saya singgung di depan tadi, ya. Nah, barangkali yang SKB 4 Menteri ini intinya seperti demikian. Bapak dan Ibu, orang tua atau wali siswa SMA Negeri 1 Cikarang Utara, nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya, ini mengenai syarat PTM terbatas. Kita lihat satu persatu, kita telah satu persatu. Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksin COVID-19 secara lengkap, jadi maksudnya vaksin dosis ke-1 dan dosis kedua telah diterima. Satuan pendidikan wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Ini berkaitan dengan kesiapan fisik, kesiapan administrasi, kesiapan pembelajaran dan yang lainnya. Jadi sekolah itu di awal harus mengisi suatu instrumen, sebuah instrumen maksud saya, yang dinamakan dengan daftar periksa. Kemudian yang berikutnya pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, orang tua atau wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, tentu saja hal ini harus ada konfirmasi dari orang tua ke sekolah, ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang berikutnya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, dan kantor Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, ini
barangkali ada sesuatu hal yang biasanya menyalahi protokol kesehatan. Ini dari pemerintah daerah terutama ya, bisa mencatatnya, kemudian mungkin dibicarakan secara baik untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Karena tadi bahwa kesehatan dan keselamatan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan pada pembelajaran masa COVID-19. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan hasil pengawasan dan atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, kantor Kemenang, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita ini tidak terjadi. Jadi satu kali PTM terbatas digulirkan, bisa berlanjut terus sampai kondisi COVID-19 makin bisa dikendalikan, dan kemudian PTM terbatasnya pun makin dilonggarkan. Harapannya seperti itu. Walaupun poin yang ini terjadi di beberapa sekolah yang sudah melaksanakan PTM, tetapi dengan terpaksa harus menghentikan kegiatannya karena ada kasus yang muncul ya. Kemudian yang berikutnya, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan. Nah, ini artinya kita melihat atau apabila terjadi mungkin ada informasi dari atas ya, dari pemerintah pusat. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, yang berikutnya ini konsep tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kebutuhan peserta didik, bahwa pembelajaran ini diharapkan memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik. Ini kebutuhan psikososial seperti yang saya singgung di depan. Nah, ini diantaranya adalah kebutuhan anak-anak kita untuk bersosialisasi dengan sesama temannya, ya, diantaranya seperti itu. Kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik. Nah, ini berkaitan dengan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap ya, yang ditetapkan dalam kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Walaupun ya sangat logis kalau KD tidak bisa dicapai dengan capaian yang cukup tinggi, karena memang pembelajarannya pun boleh dikatakan hanya setengahnya dari ketika pembelajaran dilaksanakan secara normal. Yang berikutnya, protokol kesehatan ini harus menjadi perhatian semua pihak, orang tua, kemudian siswa, dan di sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, juga selama di perjalanan. Kemudian kurikulum kondisi khusus, nah ini yang digunakan di SMA Negeri 1 Cikarang Utara, yaitu kurikulum kondisi khusus ya. Jadi kurikulum ini sebenarnya tetap kurikulum 2013, tetapi dengan mempending beberapa KD yang dianggap tidak
yang bukan esensial dan bukan prasyarat untuk KD-KD berikutnya. Prinsip pembelajaran, sejumlah prinsip yang digunakan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran. Jadi banyak sekali ini yang disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian insya Allah ke depan kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi dua-duanya dicampur sehingga dinamakan dengan blended learning. Banyak hal yang harus disiapkan, baik secara administrasi maupun skill dalam menggunakan teknologi informasi ya atau informatika. Kemudian yang berikutnya ada adaptif kondisi pandemi. Nah, ini tetap harus kita antisipasi walaupun mungkin kondisi sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik, tetapi kita tidak usah seperti balas dendam begitu. Selama 1,5 tahun dikurung, kemudian ketika boleh PTM seperti balas dendam ya. Nah, mungkin ini tidak diharapkan. Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya kita lihat yang lebih teknis ini. Mengenai tipe pelaksanaan PTMT ya, pembelajaran tatap muka terbatas PTMT, bukan PTMPT ya. Sebelumnya perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Cikarang Utara itu ada sebanyak 37 rombel, atau mungkin istilah yang biasa 37 kelas ya. Kelas 10 itu ada 6 rombel MIPA dan 6 rombel IPS. Kemudian kelas 11 ada 6 rombel MIPA dan 6 rombel IPS, rombongan belajar ya. Nah, sedangkan kelas 12 nah, itu terdiri dari 6 rombel MIPA dan 7 rombel IPS. Jadi jumlah keseluruhan ada 37 rombel. Nah, kalau kita lihat tipe pelaksanaan PTM terbatas yang kita anut atau yang akan digulirkan di SMA Negeri 1 Cikarang Utara, ini nama tipenya kami namakan dengan tipe 3, karena sebetulnya ada 2 tipe yang lain yang kami rancang, tetapi setelah dirapatkan dalam rapat persiapan PTM terbatas dengan seluruh Dewan Guru dan seluruh tenaga kependidikan, bahwa yang mungkin sanggup kami laksanakan adalah tipe yang ketiga. Ya. Tipe yang ketiga ini kita lihat pertama dari segi pengelompokan peserta didik. Bahwa setiap rombel, jadi sekali lagi, di SMA Negeri 1 Cikarang Utara itu ada 37 rombel. Ya. Setiap rombel dibagi menjadi 2 kelompok, atau artinya dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, sampai sini bisa kita pahami, maka akan muncul sebanyak 2 kali 37 kelompok, atau sama dengan 74 kelompok belajar. Banyak sekali ya. Pengelompokan berdasarkan nomor urut ganjil genap, atau bisa juga langsung dibagi 2. Ganjil genap jelas langsung dibagi 2. Jadi kalau dalam satu rombel itu ada 36 siswa, yang mudah mungkin kelompok A
1 sampai 18, kelompok B 19 sampai 36. Nah, ini bisa dilihat seperti itu. Nah, ini sebenarnya dilakukan oleh bagian kesiswaan dan staf. Kemudian kesempatan tatap muka pada sebuah rombel, misalnya di kelas 10 MIPA 1. Nah, tadi kan sudah dipecah menjadi 2, menjadi 10 MIPA 1 kelompok A dan 10 MIPA 1 kelompok B. Dalam waktu bersamaan, kelompok A melaksanakan PTM, kelompok B melaksanakan PJJ, atau sebaliknya, kelompok B melaksanakan PTM, kelompok A melaksanakan PJJ dalam waktu bersamaan. Nah, ini kesempatan tatap mukanya. Kemudian mengenai jadwal jam pelajaran maksudnya yang digunakan adalah jadwal PJJ yang telah berlaku mulai awal semester ganjil. Jadi setiap hari jumlah jam mata pelajarannya itu sama dengan jadwal PJJ yang sudah kami gunakan dengan para siswa. Nah, keterangan lain bahwa dalam sehari ini maksimal 5 jam tatap muka, atau kalau dalam menit berarti 5 kali 45 menit, karena 1 jam tatap muka sama dengan 45 menit. Nah, ini mulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.15. Ini maksimal ya. Ini terjadi hanya di hari Selasa untuk semua tingkat kelas 10, 11, 12 itu 5 jam tatap muka. Dan untuk hari Kamis di kelas 10 yang 5 jam tatap muka. Sedangkan hari yang lain hanya 4 jam tatap muka. Jadi durasinya 4 kali 45 menit. Mulai dari jam 7.30 sampai dengan 10.30 karena tidak ada istirahat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami mengenai tipe pelaksanaan PTM terbatas yang akan digulirkan atau yang akan diterapkan oleh SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan yang berikutnya. Pengaturan jadwal PTM terbatas dan PJJ, karena ini bergandengan ya antara PTM terbatas dengan PJJ tersebut. Nah, kami sudah merancang 3 tahap ini disesuaikan dengan keamanan, kondisi keamanan COVID-19. Pada saat kita mulai, seperti tadi mungkin kita harus ekstra hati-hati bahwa tidak misalnya langsung 50% siswa langsung PTM, ya tidak demikian. Nah, kalau kita baca, kita analisa ini sedikit. Ini sudah kita buat atau kami buat, ada sebanyak 6 format. Pada format A, nah insya Allah mungkin format A ini akan digulirkan kalau tidak ada halangan dan semua persiapan sudah clear. Ini akan digulirkan mulai tanggal 11 ya, kalau nggak salah hari Senin minggu depan gitu. Kemudian format B-nya berarti digulirkan nanti Senin berikutnya, yaitu tanggal 18 ya. Kemudian format C ini digunakan atau diterapkan pada Senin berikutnya. Tadi 11, 18, tanggal 25 ya. 25 sampai dengan 29. 25, 26, oke. Kemudian format D digunakan pada Senin berikutnya dan seterusnya sampai dengan 6 minggu.
Nah, setelah 6 minggu tersebut, maka setiap kelas ini akan bertemu dengan seluruh guru yang mengajar, atau artinya akan bertemu dengan semua mata pelajaran. Jadi cukup memakan waktu yang agak lama, masih tetap seperti dalam keadaan tersebut, maka ini bisa diulang kembali, balik lagi ke format A. Tetapi kalau kondisi COVID semakin bisa dikendalikan, semakin aman, maka kami akan mencoba untuk menggunakan pengaturan jadwal PTM dan PJJ yang kita namakan dengan tahap 2. Oke, pada tahap yang pertama ini bisa Bapak dan Ibu lihat bahwa dalam satu hari, misalnya di hari Senin, ini yang melaksanakan PTM hanya kelompok 12A saja. Yang dimaksud dengan kelompok 12A adalah seluruh kelompok A di kelas 12. Jadi seluruh kelompok A pada kelas 12. Kemudian di hari Selasa tetap masih 12A. Kemudian yang berikutnya, hari Rabu, nah ini yang melaksanakan PTM kelompok 11A, Rabu dan Kamis ya, 11A, artinya seluruh kelompok A di kelas 11. Kelas 11 tadi ada 12 rombel. Setiap rombel itu dibagi menjadi atau dipecah menjadi 2 kelompok. Jadi di kelas 11 itu ada 24 kelompok. Kita namakan dengan kelompok A dan kelompok B. Tentu jumlahnya ada 12 kelompok A, ada 12 kelompok B ya, seperti itu. Kemudian di hari Jumat yang melakukan PTM ini kelas 10 kelompok A. Jadi seluruh kelompok A dari kelas 10. Jadi ada sebanyak 12 kelompok. Ya. Tetapi setiap kelompok itu isinya hanya kurang lebih 18 orang siswa. Yang asalnya kan 36. Ya. Hanya 18 orang siswa. Nah, kalau ini kita telusuri semua, misalnya untuk kelas kelompok 10A, dia pernah kegiliran di hari Jumat, pernah juga kena giliran di hari Rabu Kamis, juga pernah kegiliran di hari Senin dan Selasa. Jadi artinya lengkap ya. Setelah 6 minggu, maka lengkaplah si 10A ini melakukan PTM pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini lebih ditingkatkan jumlah siswa yang melakukan PTM pada setiap hari. Kalau tadi di tahap 1 pada satu hari itu hanya misalnya 12A saja gitu ya. Nah, tetapi untuk tahap kedua ini kita lihat di hari Senin yang PTM itu ada 10A dan ada 11A. Jadi artinya ada 10A, ini maksudnya semua kelompok A kelas 10. Ada 12 ya, ada 12 kelompok. 11A juga ini ada 12 kelompok, sehingga jumlahnya nanti ada 24 kelompok. Nah, maka minimal sekolah harus menyiapkan ruang belajar yang kondusif, yang memenuhi protokol kesehatan sebanyak 24 ruang. Nah, kemudian siswa yang hadir juga kan lebih banyak.
2 kali dari jumlah pada model tahap 1. Termasuk jumlah guru. Jumlah guru juga ini akan bertambah. Kalau di awal di tahap 1 misalnya hanya guru kelas 10 saja, tetapi di sini sekarang ada guru kelas 10, ada guru kelas 11, seperti itu. Nah, kalau kita urut semuanya, maka untuk setiap kelompok bisa kena giliran atau mengalami PTM untuk semua hari, untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini membutuhkan waktu 3 minggu. Kita lihat misalnya untuk kelompok 10A, Senin, Selasa ini dialami PTM di format A, kemudian Rabu, Kamis juga mengalami PTM di format B atau pada minggu berikutnya, dan di hari Jumat mengalami juga PTM pada format C. Jadi lengkap 10A ini setelah 3 minggu berjalan PTM, maka mereka menjalani atau mengalami PTM dari Senin sampai Jumat secara lengkap. Jadi artinya bertemu dengan semua guru dan bertemu dengan semua pelajaran yang harus mereka tempuh begitu. Untuk 10B juga demikian dan seterusnya. Nah, apabila kondisi makin bagus, kita bisa melangkah ke tahap yang ketiga. Kalau kita berhitung waktu, tadi yang tahap 1 itu butuh 6 minggu. Kalau misalnya mulai digulirkan pada Senin depan, berarti kurang lebih sekarang bulan Oktober, November ya. Mungkin tanggal 20-an November itu baru selesai yang tahap 1 itu. September, Oktober, November, Desember. Tapi di Desember, di awal bulan, para siswa itu sudah melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi Desember biasanya merupakan bulan tetap efektif, tetapi tidak ada tatap muka dan tidak ada PJJ, walaupun ada mungkin hanya seminggu ya gitu. Nah, kita lanjut, ini berarti yang tahap 2 ini sangat mungkin nanti dilaksanakan di awal semester genap di bulan Januari ya, kemungkinannya. Yang tahap 3 ini peserta PTM makin banyak lagi, jadi setiap hari bisa 3 kelompok besar. Misalnya di hari Senin ada kelompok 10A, 11A, 12A. Nah, tolong dipahami sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan 10A ini bukan hanya satu kelompok, tetapi kelas 10 atau semua kelompok A di kelas 10, jumlahnya ada 12. Kemudian 11A, maksudnya semua kelompok A di kelas 11 juga ada 12. 12A, semua kelompok A di kelas 12. Nah, kalau ini ada 13. Ya, seperti itu. Nah, tentu ini untuk setiap kelompok besar, atau artinya juga untuk kelompok-kelompok kecil tadi, hanya membutuhkan waktu 2 minggu untuk mengalami PTM pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Misalnya kelas 10A. Di format A ketemu PTM itu di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kemudian di format B atau pada minggu berikutnya bertemu PTM itu atau kena giliran PTM di hari Selasa dan hari Kamis. Maka lengkaplah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dengan waktu cukup singkat, hanya
2 minggu saja. Setelah ini dijalani, mudah-mudahan tidak harus mengulangi siklus ya. Kita namakanlah setelah A dan B selesai, ini satu siklus gitu ya. Tidak usah kembali lagi ke A, tetapi harapan kita semua tentu kembali ke normal. Jadi pembelajaran tatap muka tidak terbatas lagi, tetapi pembelajaran tatap muka secara normal. Di mana semua siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 hadir lagi di sekolah bersama-sama. Kemudian jumlah tatap muka per harinya juga menjadi 8 jam pertemuan atau 10 jam pertemuan ya seperti biasa. Itu harapan kami dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tentu untuk berjalannya kegiatan pertemuan tatap muka terbatas kolaborasi dengan PJJ ini juga butuh bantuan dari Bapak dan Ibu selaku orang tua atau wali peserta didik SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Yang saya maksud bahwa ketika siswa berada di rumah untuk melakukan PJJ, paling tidak setiap hari kalau dimulai jam 7.30 ya para siswa sudah standby gitu ya, jam 7.30 itu sudah siap untuk mengikuti PJJ. Apalagi yang PTM ini karena butuh waktu untuk perjalanan dari rumah ke sekolah. Juga tolong ini difasilitasi protokol kesehatannya, mungkin diantar oleh orang tua, oleh saudaranya, atau menggunakan kendaraan antar jemput. Prinsipnya yang aman, siswa berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Dan di sekolah pun nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu yang mengantar ke sekolah, mohon kerjasamanya untuk sama-sama kita memenuhi aturan-aturan yang diterapkan ini demi kebaikan siswa kita bersama. Nah, untuk hal itu nanti akan lebih jelas mungkin disampaikan oleh Pak Gopar ya dari kesiswaan. Nah, itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti mungkin di akhir acara ada tanya jawab ya Pak Acep ya, atau kalau waktunya memungkinkan. Nah, sementara saya cukupkan dulu sekian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sufyan Suyeto yang telah memaparkan tentang PTM pembelajaran tatap muka terbatas. Demikian para orang tua hebat Indonesia. Selanjutnya informasi kegiatan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Gopar Taufik. Kepada Bapak Gopar Taufik, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Acep. Mohon izin Pak Sofyan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan kesiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Pak Acep selaku Wakasek Humas. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru ya, yang hadir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid. Ya, terima kasih sudah hadir dalam kegiatan
sosialisasi PTMP SMA 1 Cikarang Utara. Selalu terkait dengan kegiatan PTM, mungkin ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan teknis. Di awal Pak Sofyan sudah menyampaikan terkait dengan kelompok A dan kelompok B. Jadi terkait dengan kelompok tersebut, A itu adalah siswa yang bernomor absen ganjil. Sedangkan yang B itu adalah nomor absen siswa yang genap. Itu harus saya sampaikan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk informasi dari kesiswaan, setelah kita melakukan simulasi kemarin, jadi ada beberapa catatan yang harus kami sampaikan dan perbaikan buat pihak sekolah. Yang pertama adalah terkait dengan kedatangan para siswa. Karena memang pola bangun siswa ya, itu selama 1,5 tahun ini laporan dari beberapa wali murid ya, itu terganggu lah. Jadi kebanyakan setelah sholat subuh untuk yang muslim itu banyakan tidur, atau bahkan ada beberapa orang tua yang kebetulan kedua-duanya kerja, jadi pada waktu orang tua belum berangkat, anaknya masih standby, tapi ketika kedua orang tuanya berangkat kerja, anaknya tidur lagi. Nah, itu harus diantisipasi oleh bapak dan ibu orang tua atau wali murid. Karena kegiatan PJJ dan PTM itu kekuatannya ada di kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak keluarga. Terkait dengan hal tersebut, jadi ada beberapa catatan. Jadi kemarin ada beberapa siswa yang terlambat. Jadi alasannya klasikal kesiangannya karena bangunnya. Jadi itu perlu bantuan dari bapak dan ibu orang tua untuk mengingatkan para siswanya, para anak didiknya untuk mendisiplinkan terkait dengan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sarana ya. Sarana dan prasarana yang sudah ada di SMA 1 Cikarang Utara kemarin sudah dicek oleh pengawas pembina kami. Alhamdulillah sudah memenuhi checklistan atau instrumen dari dinas, sehingga kita bisa melaksanakan. Cuman memang terkait dengan PJJ ya, dan PTM yang secara berlangsung berbarengan, dan jadi setiap kelas sudah kami pasang wifi, jadi sehingga pembelajaran siswa yang ada di sekolah dengan yang ada di rumah itu berbarengan. Ya, jadi hanya saja tempat saja yang berbeda. Satunya di sekolah, yang lainnya di rumah. Ya, jadi tetap pembelajaran berjalan satu arah. Nah, yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu peserta didik, karena memang mayoritas sekolah kami guru-gurunya usianya banyak di atas 50 tahun. Sehingga kami pun prinsip dari kegiatan pembelajaran kan salah satunya kesehatan. Jadi makanya kalau misalkan nanti ada beberapa guru yang tidak standby di sekolah,
Jadi tetap melaksanakan secara online. Ya, jadi perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu peserta didik. Jadi ada saja yang nanti misalkan jam 1, jam kedua pelajaran itu si gurunya ada di sekolah. Jadi nanti jam ketiga, keempat mungkin saja ada guru yang pelaksanaannya secara online. Jadi anak tetap ada materi yang akan diterima. Hanya saja diterimanya dengan cara online. Nah, itu harus diinformasikan dari awal oleh kami. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan antar jemput ya. Harapan kami para orang tua gitu ya bisa melaksanakan ya, seperti yang diinformasikan oleh Pak Sofyan. Hanya saja memang ada beberapa kan yang orang tua kebetulan dua-duanya kerja ya, jadi tidak bisa terjemput. Jadi pasti akan membawa kendaraan sendiri-sendiri ya. Nah, jadi karena biasanya di sekolah kami ya, karena kami sudah ikut sekolah ramah anak, jadi nggak boleh para siswa itu membawa ya, dalam hal ini memang memarkir di sekolah, sehingga mau nggak mau para siswa yang membawa kendaraan sendiri harus parkir di luar. Dan itu biasanya sudah ada kerjasama dengan warga sekitar. Ya, jadi sudah akan disediakan oleh warga sekitar. Itu terkait dengan parkir. Kedua, selanjutnya terkait dengan tampilan, ya. Jadi tampilan para siswa. Jadi kemarin beberapa kali kami menegur para siswa terkait dengan tampilan siswa yang bukan seperti pelajar. Jadi misalkan untuk yang cowok itu rambutnya masih panjang. Lalu yang putri nih, jadi kemarin kami tegur beberapa memakai pakaian yang ketat, lalu pakai hiasan yang berlebihan, ya, termasuk dengan make up-nya. Itu minta tolong Bapak dan Ibu orang tua untuk mengingatkan. Jadi silakan yang memakai make up tapi yang seminimalis saja lah. Itu terkait dengan tampilan para pelajar ya. Karena saya miris ketika kita di jalan gitu ya, kita melihat para usia ya, siswa-siswa, anak-anak yang kalau menurut saya itu sedang usia sekolah, tapi rambutnya gitu ya, tidak menampilkan sebagai seorang pelajar. Jadi oleh karena itu kami minta bantuan dari Bapak dan Ibu orang tua untuk mengingatkan para anaknya untuk merapikan tampilan siswa gitu sebagai seorang pelajar. Terkait dengan kegiatan pembelajaran seperti yang Pak Sofyan utarakan tadi, tidak ada istirahat. Jadi setelah pembelajaran selesai, para siswa langsung pulang ke rumah masing-masing. Jadi tidak ada namanya kumpul-kumpul di sekolah. Itu terkait dengan pembelajaran. Dan kemarin juga kita sudah mengevaluasi, ternyata kita memang butuh guru piket. Jadi nanti kita akan menyiapkan guru piket, jadi untuk mengendalikan proses pembelajaran. Yaitu kemarin hasil
simulasi yang kemarin dilaksanakan. Lalu ada pesan dari Bapak Kepala Sekolah, ya, khusus dari beliau ke saya, minta pengawasan dari Bapak dan Ibu orang tua untuk mengawasi para anaknya, baik yang di rumah maupun yang ada di sekolah. Artinya ada di sekolah di sini, Bapak dan Ibu orang tua tetap berkomunikasi melalui wali kelas. Jadi wali kelas dimanfaatkan sebagai penyambung antara pihak sekolah dengan keluarga. Untuk seragam, karena mungkin ini masa transisi ya, jadi kita masih bisa memahami ya. Tapi harapan kami terkait dengan atribut segala macamnya itu harus tetap didisiplinkan terkait dengan seragam, enggak berkomunikasi dengan pihak koperasi ya kalau misalnya dengan pihak komite ya. Itu silakan dikomunikasikan saja. Ya. Mungkin kalau dari kami untuk kesiswaan cukup. Ya. Nanti mungkin berlanjut di tanya jawab saja. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gofar Taufik yang sudah menyampaikan tentang kegiatan kesiswaan. Baik Bapak dan Ibu hebat Indonesia, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan. Untuk 3 orang penanya, sebutkan nama sama nama putra atau putrinya. Ya oke, mungkin terkait dengan teknisnya di kolom chat aja ya, kolom chat, jadi biar nanti kita ya. Oh ya, silakan. Baik ya, silakan. Pertanyaan, boleh bawa bekal nggak Pak? Takutnya ini nggak boleh buka masker sama sekali. Ada istirahat. Berarti masa nanyanya mengumpulkan ya nggak apa-apa, namanya kan harus. Terus nanyanya gimana? Ini, Pak, ini mau. Assalamualaikum dulu. Iya, saya mau bertanya. Itu kan udah ini anak tuh makan. Monggo Ibu Wali dari Maiza. Silakan Ibu. Silakan Bu. Nah, Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Maiza Febrianti ingin menanyakan bahwa dalam belajar tidak ada jam istirahat, itu apakah anak diperbolehkan membawa bekal, Pak? Bagaimana? Ya. Itu saja Ibu. Lanjut ya. Sekarang orang tua dari, kita tabung dulu ya. Yang kedua Muhammad Faris. Orang tua Muhammad Faris. Enggak. Silakan. Pada Slansi Hombing. Ada Silakan Bapak.
Orang tua Arta. Enggak, Pak. Di Anmus, Pak. Ya, silakan. Baik. Selamat siang Yes. Selamat siang. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Ini masalah PTMT merupakan barang langka sekarang. Karena memang untuk membuka sekolah tatap muka sangat perlu kehati-hatian. Bahkan oleh pemerintah diberikan asesmen untuk kesiapan tersebut. Kami tadi sebagai orang tua telah menangkap penjelasan dari manajemen bahwa telah dipersiapkan sesuai dengan SOP menurut penilaian saya pribadi. Tidak ada istirahat, tidak boleh bawa bekal dan tidak boleh makan apapun di kelas, kantin ditutup, dan pulangnya jam 11.15 kalau tidak salah tadi. Hanya saja ada satu yang ingin saya tanyakan Bapak manajemen, Bapak kurikulum atau Pak Acep. Terkait tadi penjelasan dari bidang kesiswaan, yaitu manakala ada guru lanjutan di jam 3 atau 4 tidak hadir di PTMT ini, maka tetap diberikan materi secara online. Nah, itu tadi yang saya dapat tangkap. Maka pertanyaan saya sebagai wali kelas, karena sekarang kan kita harus perlu kehati-hatian. Itu artinya guru di dalam kelas atau ruangan tidak ada. Maka bagaimana pengawasan terhadap ruangan tersebut jika gurunya memberikan materi dari rumah? Supaya nanti semuanya sesuai dengan SOP dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak hebat dan selamat. Lalu mungkin yang ingin saya pertanyaan atau masukan nih. Mohon maaf. Kalau boleh Pak, tadi kan saya dengarkan KD yang esensial. KD yang esensial. Apa tidak dimungkinkan Pak, yang diajarkan itu materi saja yang esensial, mapel yang esensial. Misalnya contohnya di jurusan MIPA. Ada beberapa mapel yang memang sangat penting bertatap muka dengan guru. Misalnya hitungan-hitungan, kimia, fisika, MTK. Lalu mapel yang teoritis, misalnya biologi atau bahasa Indonesia dan lain-lainnya yang agak sedikit hitungannya, bagaimana kalau itu di-online-kan saja oleh gurunya. Jadi yang di PTMTK yang materi mapel yang esensial saja yang terkait dengan hitungan. Kalau di jurusan MIPA, ini masukan saya saja Pak. Lalu kemudian kalau boleh satu hari itu tadi kan dikatakan 5 jam. Cukuplah 2 guru saja. Jadi jangan istilahnya ada pergantian guru sampai 3-4 kali. Artinya kan nanti durasi jamnya kan hanya sekilas kalau begitu. Itu saja mungkin Pak masukan dari saya. Secara umum SOP-nya sudah bagus. Terima kasih manajemen. Terima kasih Bapak-bapak yang memimpin di SMK SMA Negeri 1. Salam hebat Pak Acep dan rekan-rekan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada sekalian sebagai orang tua dari Arta Putri Sohombing. Silakan Pak Gopal. Satu lagi. Orang tua dari Muhammad. Muhammad Faris.
Silakan. Kalau melambaikan pertanyaan. Enggak Pak, cukup Oh, cukup terima kasih ya tadi udah terjawab semua. sudah. Maaf. Ya, oke. Iya. Untuk pertanyaan pertama, saya mohon izin menjawab. Nanti Pak Sofyan akan menambahkan. Yang pertama terkait dengan bekal ya. Jadi di SOP kita, jadi para siswa itu untuk membawa bekal atau makanan sendiri masing-masing. Ya. Tapi tetap memperhatikan kesehatan pribadi. Jadi jangan sampai tukeran gitu ya, tukeran makanan segala macam, ya, alat tulis segala macam itu masing-masing. Jadi tidak boleh bertukeran. Oh ya, sebagai informasi kemarin kami sudah melakukan pertemuan sosialisasi ke para ketua kelas terkait dengan jadwal pembelajaran dan apa aja yang harus dilakukan sudah kita informasikan. Jadi sekarang hari ini kita sosialisasikan ke para orang tua. Itu terkait dengan yang hal ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Daslan, mohon maaf, terkait dengan ketika guru yang online. Jadi kita sudah buat guru piket, Pak. Jadi guru piket itu yang akan mengendalikan ketika para guru yang online. Jadi mereka yang akan mengendalikan, dan insya Allah itu tidak akan kegiatan pembelajaran pasti akan diawasi oleh para guru piket. Itu terkait dengan kekosongan kelas lah. Lah untuk yang usulan tadi ya, mungkin Pak Sofyan bisa menjawab selaku kurikulum, Pak. Terkait dengan pelajaran esensial gitu, Pak. Ya. Terima kasih atas saran dan pertanyaan dari Pak Daslan Sihombing Tadi barusan saya mengenai KD esensial. Yang menurut Bapak bagaimana kalau bukan KD tetapi mata pelajaran esensial gitu ya, yang di PTM-kan. Kalau di peminatan MIPA seperti fisika, kimia, matematika mungkin ya. Perlu Bapak ketahui Pak Daslan bahwa memang dalam regulasi PTM ini sebetulnya boleh hanya mata pelajaran tertentu saja yang di PTM-kan. Hanya ini terkait mungkin dengan teknis, Pak. Karena di SMA Negeri 1 Cikarang Utara ini termasuk dalam sekolah yang rombolnya banyak, begitu ya. Apalagi ini dipecah setiap rombol menjadi 2 kelompok. Maka secara teknis penjadwalan ini mungkin pernah saya pikirkan ini agak rumit. Jadi salah satu solusi bahwa tetap mata pelajaran yang dianggap esensial itu sekali lagi dianggap esensial ya, walaupun semuanya penting sebetulnya. Yang dianggap esensial itu tetap mendapat bobot yang lebih tinggi. Nah, ini dalam hal jam pertemuannya. Jadi jam pertemuan untuk mapel matematika, fisika, kimia, kalau di IPS, ekonomi,
geografi yang menjadi ciri khasnya itu bobotnya untuk 1 minggu itu 2 jam pelajaran pada saat kondisi seperti ini. Sedangkan pada saat kondisi normal bahkan matematika itu di IPA menjadi 8 jam gitu Pak. Jadi itu yang menjadi solusi atau mungkin bahwa pelajaran tadi dianggap esensial tetapi tidak dikhususkan pelajaran-pelajaran yang itu yang di PTM-kan, maka kami menempuh cara seperti tadi bahwa durasi setiap minggunya atau pertemuan setiap minggunya baik dalam PJJ maupun dalam PTM lebih daripada yang lain. Mungkin pada Daslan ini bisa dimaklumi ya, dan insya Allah ke depan kami akan melakukan usaha seperti yang Bapak inginkan. Bagaimana kalau memang hanya mapel-mapel tertentu saja yang di PTM-kan. Nah, tapi menurut hemat kami bahwa ke depan mudah-mudahan kondisi makin baik, maka hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena kalau kondisi lebih baik berarti semua mata pelajaran bisa ditampilkan secara normal, mungkin seperti itu. Jadi untuk sementara ini kami melaksanakan dulu berdasarkan struktur kurikulum yang sudah kami susun. Perlu Bapak ketahui bahwa untuk mapel-mapel yang dalam keadaan normal misalnya 2 jam pelajaran sekarang disingkat menjadi 1 jam pelajaran Pak. Karena kalau tetap seperti itu dalam 1 hari itu bisa sampai 8 atau 10 jam tatap muka. Dalam kondisi seperti ini tentu tidak terlalu, bahkan tidak baik ya untuk dilaksanakan, karena akan muncul kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan. Barangkali itu dulu Pak Daslan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Baik Bapak dan Ibu, 1 termin lagi untuk penanya. Silahkan Bapak dan Ibu. Mangga Pak Acep. Untuk 1 penanya lagi silahkan, masih ada waktu. Atau mungkin ada pertanyaan lain yang belum saya jawab. Mungkin ini aja Pak, saya bacakan yang ada di chat. Oke. Saya baca. Yang kaitannya dengan ini orang tua ada pertanyaan gini Pak. Maaf Pak, saya mengikuti pertemuan ini sambil kerja. Oke. Hanya sambil kasih saran, apakah kelas 12 bisa lebih diprioritaskan untuk PTM? Karena harus menghadapi UTBK dan SBMPTN dalam waktu singkat ini. Ya ini terima kasih ini atas pertanyaannya dari Ibu atau Bapak ya. Polisoh Salsabila 10 MIPA 2. Oh bukan ini. Tadi yang Pak Gopar yang mana ya? Itu Pak yang dari Ibu atau Bapak ini Sarulina ya. Maaf Pak, saya mengikuti pertemuan ini sambil kerja, hanya kasih saran Pak, apakah kelas 12 bisa lebih diprioritaskan untuk PTM karena harus menghadapi UTBK dan SBMPTN dalam waktu singkat ini. Terima kasih Bapak atau Ibu Sarulina atas pertanyaannya. Jadi untuk PTM yang akan kami gulirkan, mungkin jadwalnya belum dulu dirubah, tetap seperti itu. Tapi kemudian hari kalau misalnya ada pertimbangan lain, kami bisa melakukan rapat
dikoordinasi dulu di sekolah apakah butuh atau perlu kelas 12 diprioritaskan untuk PTM-nya. Bapak dan Ibu sekalian, secara prinsip bahwa PTM ini sebetulnya bukan salah satu upaya yang sangat khusus untuk meningkatkan penguasaan siswa terhadap KD mata pelajaran. Tapi ini lebih kepada pertimbangan secara psikososial bahwa anak selama 1,5 tahun lebih berada di rumah, tidak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, teman-teman sekelasnya, seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai UTBK secara bagus sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan, yang siswa harapkan, ada cara lain secara online juga yang jika ditempuh dengan serius, dengan penuh minat, maka insya Allah itu pun akan membuahkan hasil yang bagus. Dan perlu kita ketahui bahwa PTM terbatas ini hanya setengahnya dari keadaan normal, malah mungkin kurang ya. Dan kita tidak bisa meningkatkan seperti dalam keadaan normal karena ada kendala-kendala yang mungkin berakibat untuk kesehatan dan keselamatan para siswa, tenaga kependidikan, pendidik, orang tua, dan yang lainnya. Jadi sementara ini sekali lagi mohon maaf Ibu Sarulina tadi atau Bapak yang bertanya tentang itu. Jadi untuk di awal mungkin akan digunakan jadwal jam pelajaran dan pengaturan giliran PTM seperti yang sudah kami buat. Kedepannya insya Allah ditinjau ulang. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan yang sudah memberikan penjelasannya. Untuk menambahkan terkait dengan PTM, insya Allah akan kita gulirkan di hari Senin nanti ya. Jadi perlu ditekankan ke Bapak dan Ibu orang tua ya. Jadi kita coba ingin membiasakan dulu, karena selama 1,5 tahun ini pola tidur siswa itu harus kita biasakan terlebih dahulu. Ya, apalagi terkait dengan pembentukan karakter, ya etika, tata krama, itu harus kita bareng-bareng ya kita bentuk kembali. Karena selama 1,5 tahun beberapa orang tua murid curhat saya laporan, ya, pertama dari segi pola tidurnya, lalu terkait dengan komunikasi dengan para teman, ya, sosialisasinya itu masih kurang, karena selama 1,5 tahun karena banyak ya, para orang tua ya curhat menanyakan, Pak, kapan pembelajaran ini segera dilakukan? Ini anak saya tidur, bangun, makan. Ini kami kewalahan malah gitu. Mending bantuin orang tua. Ini mah orang tua lagi kerja malah main HP. Padahal mungkin saja sedang belajar kan. Karena ya, itu banyak curhatan dari orang tua yang ke kami, dan kami hanya bisa memberikan masukan seperti itu. Terkait dengan seragam ya, karena di seragam silakan disesuaikan dengan tata tertib yang sudah kami kirim ke para siswa. Jadi sebelumnya sudah kita kasih tata tertib selama PTM. Jadi tata tertib yang pada umumnya kita ubah, kita menyesuaikan dengan tata tertib PTM. Jadi
berubah total. Ya, jadi silakan nanti sudah kami kirim tata tertib ke para siswa. Untuk jadwal pun sebenarnya sudah kami kirim ke perwakilan kelas, namun ini di kolom chat sudah kami kirim kembali, jadi biar Bapak dan Ibu orang tua bisa mengawasi terkait dengan kegiatan PTM. Mungkin itu dulu. Satu lagi Pak Guru, ini orang tua dari Takia Ibu Kaningsih. Anak saya ini belum divaksin, apakah boleh mengikuti PTM? Enggak, Pak Sofyan. Bagi anak yang belum divaksin, Bapak? Terima kasih Pak Asep dan orang tua yang mengajukan pertanyaan ketika putra-putrinya belum vaksin atau mungkin vaksinnya belum lengkap. Sebetulnya tidak ada aturan yang mengharuskan PTM dibuka setelah seluruh siswa memperoleh vaksin secara lengkap. Jadi artinya siswa yang belum divaksin pun boleh mengikuti PTM dan memperhatikan tentu kesehatannya ya. Kalau misalnya siswa dalam keadaan flu, pilek atau sakit yang lain, tentu saja akan lebih baik kalau tidak diikutkan PTM. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ikut dan tidak ikut PTM ini sifatnya tidak permanen. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mengisi di formulir perizinan dari orang tua, di sana Ibu misalnya menjawab bahwa putranya tidak diizinkan untuk ikut PTM. Tetapi pada minggu berikutnya Ibu atau Bapak ingin mengizinkan siswanya ikut PTM, ya silakan. Jadi sifatnya tidak permanen. Tidak permanen bahwa sekali siswa tidak diizinkan oleh orang tuanya untuk PTM, maka selamanya tidak ikut PTM. Tidak demikian ya. Boleh konfirmasi lagi ke pihak sekolah. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab Bapak dan Ibu. Bangga Pak Cep. Baik, terima kasih Pak Sofyan Suito yang telah memaparkan tentang prosedural dalam pelaksanaan PTM ini. Alhamdulillah acara webinar dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pelaksanaan PTM nanti berjalan dengan sukses. Anak-anak peserta didik hebat seluruh Indonesia diberikan kesehatan. Orang tua hebat Indonesia diberikan kesehatan dan kelancaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa sufina wa maulana Muhammad. Wassalamu radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك كريم ولعظيم سلطانك رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا بلا تعب ولا نصب انك على كل شيء قدير اللهم طول امورنا وصحح سادنا ونور قلوبنا والى الخير قربنا وعن الشر ابعدنا وقد حوائجنا من حوائج الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, dekatkan kebaikan dengan kami, jauhkan keburukan dari kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah atas dikabulkannya doa dan permohonan kami. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabb. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah Ibu, closing Bu. Close aja tadi. Salam, ya Bu, mohon maaf tadi jadi itu narasumber lagi sosialisasi tadi, gimana Pak? Ya, gimana Pak? Udah. Silakan Bapak Tiga, Ibu, nggak ada. saya keluar dari Zoom ini. Terima kasih. Ya, Bu. Aturan Pak Iman, aturan Salwa, Bu Marlina, Ibu Endang. Terima kasih. Ini udah pas juga.